Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Halik dengan NIM 206 180 123 dari kelompok KPM DDR 81 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu beliau Ibu Wiwin Widiawati M. Hum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel KPM kami yang berjudul Pengembangan kompetensi santri melalui optimalisasi ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Hasan. Nah, kenapa alasan saya mengambil judul pengabdian ini, yaitu yang pertama, pentingnya sebuah pendidikan. Pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya suatu kualitas pendidikan itu menjadi salah satu faktor penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat ditandai dengan adanya perubahan-perubahan menyebabkan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Selanjutnya, pentingnya meningkatkan kompetensi diri pada peserta didik. Dengan meningkatkan kompetensi, maka akan membuat seseorang itu akan berpikir kreatif, inovasi, kemudian juga memunculkan ide-ide baru, sehingga kompetensi ini sangat diperlukan untuk ditingkatkan. Kemudian alasan yang paling penting kenapa saya mengambil judul pengabdian ini, tidak semua lembaga pendidikan pondok pesantren berbasis salafi itu memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Khususnya pondok pesantren yang berbasis salafi itu kebanyakan hanya mengedepankan pengajian kitab dan juga kegiatan agama lainnya. Tapi di sini, di pondok pesantren yang saya tempati untuk pengabdian itu memiliki beragam ekstrakurikuler untuk menunjang peningkatan kompetensi santrinya. Kemudian saja yang perlu dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pelaksanaan pengabdian. Ini pengabdian dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Hasan, terletak di Jalan Parangmenang nomor 21, Desa Padian Wetan, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Pondok ini berdiri pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1984. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok Quran yang ada di Ponorogo yang khusus mendalami Al-Quran, di mana pondok ini memiliki target yaitu untuk mencetak generasi Qurani hafidh-hafidhoh yang handal. Kemudian hasil dari kegiatan itu nanti akan dibahas mengenai pencapaian-pencapaian apa saja dalam kegiatan pengabdian. Terus pelaksanaan pengabdian ada asesmen, terus pengadaan inti kegiatan dan kegiatan evaluasi pasca kegiatan. Asesmen adalah di mana peneliti melakukan observasi awal pada tempat yang dijadikan magang untuk melihat secara real kondisi keadaan tempat pengabdian. Tujuan dari melihat kondisi ini untuk menentukan apa yang perlu dipersiapkan dan juga apa yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah rencana awal dalam pengabdian. Selanjutnya, di pengadaan inti kegiatan nanti peneliti melakukan kegiatan pengabdian di pondok ini dengan beberapa kegiatan yang dilakukan. Kemudian kegiatan evaluasi pasca kegiatan ini, di mana evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari kegiatan pelaksanaan pengabdian ini.
Untuk hasil kegiatan sendiri menggunakan metode ABCD, yaitu inkulturasi, discovery, desain, define, dan refleksi. Untuk inkulturasi sendiri, tahap pengenalan terhadap lokasi yang diberikan tempat penelitian. Pada tahapan ini dilakukan pendekatan melalui silaturahmi ataupun sowan yang disebut dengan sowan pada pengasuh untuk meminta izin melakukan kegiatan KPM pondok. Kemudian tujuan dari infiltrasi ini untuk membangun kepercayaan dari pengasuh pada peserta pengabdian serta meminta dukungan penuh terhadap kegiatan KPM di pondok. Pada tahapan ini pengasuh sangat mengapresiasi kegiatan KPM DDR di pondok, mengingat karena kegiatan tersebut memiliki sisi positif. Selain itu juga karena adanya pandemi membatasi ruang gerak kita, sehingga pengasuh memberikan sebuah saran agar tidak melakukan kegiatan di luar selain lingkungan pondok. Sehingga dengan adanya KPM di pondok, maka seluruh kegiatan KPM hanya dilakukan di dalam pondok saja. Kemudian pada tahap discovery, di mana tahap discovery itu merupakan tahap mengungkapkan informasi untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki pondok, dan kemudian pemetaan aset. Kemudian dengan pemetaan aset nanti akan menentukan program kerja yang ada dilaksanakan nanti ketika pengabdian berlangsung. Kemudian desain ini dimana merupakan sebuah tahap mengetahui aset dan mengidentifikasi peluang berdasarkan pada temuan dari tahap discovery tadi. Setelah diidentifikasi mengenai aset, kemudian digolongkan. Kemudian setelah digolongkan itu nanti dibentuklah panitia untuk melaksanakan pengabdian ini sesuai dengan aset-aset yang telah ada dan dijalankan. Kemudian untuk define itu pelaksanaan program kerja mulai dari kegiatan pengabdian yang peneliti lakukan, yaitu fokus pada pengamatan terhadap peran kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan kompetensi santri. Di sini kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud ada beberapa macam. Yang pertama yaitu praktek seminar ubudiyah, berisikan tentang materi fikih ibadah dengan mempraktekkan langsung materi tersebut. Jadi selain mempelajari melalui teori dalam kitab-kitab, kemudian dipraktekkan melalui seminar ubudiyah. Dengan begitu, santri akan lebih mengetahui secara detail maksud dari teori tersebut untuk dipraktekkan dalam bidangnya. Kemudian tilawatil Quran, di mana tilawatil Quran ini adalah ekstra seni membaca Al-Quran dengan dilakukan. Tujuan kegiatan ini untuk memfasilitasi santri yang memiliki bakat dalam membaca Al-Quran dengan dilakukan, sehingga dengan adanya kegiatan tilawatil Quran ini santri akan bisa lebih mengembangkan potensinya di bidang tilawatil Quran. Kemudian ada lagi Basul Kutub. Basul Kutub sendiri itu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan santri dalam membaca kitab kuning, di mana kegiatan ini lebih fokus pada kegiatan debat mengenai materi-materi yang ada di kitab kuning. Tujuan dari kegiatan ini untuk membudayakan santri
dalam bermusyawarah, kemudian memiliki pemikiran yang kritis dan sikap saling menghargai juga tanggung jawab. Hal itu sangat membantu santri untuk lebih memahami maksud dari materi kitab kuning tersebut. Selanjutnya yaitu ekstra seni kaligrafi. Ekstra seni kaligrafi sendiri yaitu sebuah ekstra di mana kaligrafi adalah sebuah tulisan indah dengan huruf-huruf tertentu yang memiliki disiplin atau kaidah dalam penulisannya, di mana menulis mengenai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, juga hadis, serta kata-kata mutiara dalam bentuk bahasa Arab sebagai objek penulisannya. Ekstra kurikuler kaligrafi sendiri itu sangat diminati oleh santri, mengingat kegiatan ini sangat menyenangkan untuk santri ikuti, karena selain kejenuhan kegiatan pondok yang banyak, maka santri senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi ini untuk mencari hiburan. Kemudian ekstrakurikuler muhadharah. Ekstrakurikuler muhadharah sendiri yaitu sebuah ekstrakurikuler di mana untuk melatih santri dalam public speaking atau biasa disebut dengan berpidato. Melalui kegiatan ini diharapkan santri mampu meningkatkan kompetensinya dalam bidang public speaking. Lanjut yaitu seni hadrah Banjari. Seni hadrah Banjari yaitu adalah kegiatan bersolawat yang diiringi oleh iringan musik yang disebut rebana dengan susunan aransemen yang merdu sehingga membuat pendengarnya menikmati keindahan dalam bersolawat. Seni hadrah Banjari ini tidak banyak dimiliki oleh pondok pesantren lainnya, sehingga ini menjadi suatu ikon yang sangat unik dan menarik bagi pondok. Kemudian refleksi ini akan membahas tentang faktor-faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler dan juga faktor penghambatnya. Untuk faktor pendukung dari kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu antaranya dukungan dan perhatian penuh dari pengasuh dan juga pengurus pondok terhadap semua kegiatan ekstrakurikuler, menjadikan kegiatan ekstrakurikuler ini selalu berjalan dengan baik. Kemudian faktor pendukung kegiatan ini yaitu semangat dari santri dan juga minat dari santri itu untuk mengikuti dan berpartisipasi di kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kegiatan ini selalu ramai untuk diikuti oleh santri. Kemudian faktor pendukung lainnya yaitu adanya tanggung jawab penuh dari masing-masing koordinasi kegiatan ekstrakurikuler, membuat kegiatan ini semakin kuat dan juga terus berjalan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler ini. Di antaranya yang pertama yaitu kurangnya maksimal dari pelaksanaan setiap kegiatan ekstrakurikuler, di mana keterbatasan waktu itu menjadi faktor dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler, jadi kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu. Kebanyakan kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan pada Jumat sore, tepatnya setelah sholat asar, sehingga sedikitnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan membuat kurang maksimalnya pencapaian dari setiap kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya faktor penghambatnya yaitu ada sebagian manajemen pembelajaran dari setiap kegiatan ekstrakurikuler yang belum sempurna.
Kemudian dari segi sarana dan sarana yang masih kurang memadai, seperti kegiatan ekstra kaligrafi yang masih kurang dalam peralatannya sih. Kemudian faktor penghambat lagi yaitu sebagian santri ada yang tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi kadang kegiatan ini mengalami pasang surut. Ada terkadang ramai diikuti oleh banyak santri dan juga kadang juga ada kegiatan ekstrakurikuler itu diikuti oleh sedikit santri. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu tidak adanya ustadz pengganti pada salah satu kegiatan ekstra. Maksudnya kegiatan ekstrakurikuler itu hanya memiliki satu ustadz tentor dalam bidangnya, sehingga kalau ustadznya berhalangan jadi terpaksa kegiatan itu dipimpin oleh santri-santrinya sendiri, sehingga kegiatannya itu kurang maksimal. Kemudian lanjut ada kegiatan penunjang. Yang pertama yaitu ro'an atau kerja bakti, di mana ro'an atau kerja bakti ini dilakukan oleh peserta pengabdian di pondok untuk membantu pembangunan gedung baru yang ada di Pondok Al Hasan, karena mengingat Pondok Al Hasan sedang membangun gedung madrasah baru, sehingga banyak memerlukan tenaga baik itu materi maupun non materi, sehingga pengasuh di sini meminta bantuan kepada peserta pengabdian untuk membantu dalam pembangunan gedung, seperti membersihkan puing-puing bekas bangunan untuk disingkirkan. Kemudian ada lagi yaitu seminar kesehatan. Seminar ini berisikan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kemudian berisikan tentang pemanfaatan apotek hidup sebagai alternatif obat untuk keluarga. Kegiatan penunjang lainnya yaitu pelatihan metode An-Nahdiah. Metode An-Nahdiah ini yaitu teknik mengajari Al-Quran dengan menggunakan teknik membaca disertai dengan ketukan irama, sehingga ketukan itu selaras dan juga tahu panjang pendek dari bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian lanjut mengajar di TPG. Mengajar di TPG ini pengabdian ini selain kegiatan-kegiatan inti itu juga ada kegiatan penunjang, yaitu membantu mengajar di TPG. Sekian hasil dari presentasi artikel KPM yang berjudul pengembangan kompetensi diri santri melalui optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren Tahfidzul Quran Al Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.